Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya semua dalam keadaan baik ya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih dilindungi oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, yang mungkin akhir-akhir ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Biarlah Tuhan menolong kami mau berdoa untuk negara kami, berikan keamanan, berikan kedamaian dan ketenangan, berikan kami kesejahteraan, berikan negara kami juga kesejahteraan, supaya kami boleh saling toleransi, supaya kami juga boleh saling untuk mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita buka ya dari Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, lalu kita baca lagi dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat yang kita baca ya, bahwa ayat ini mengatakan bahwa katanya kita tidak boleh menyembunyikan dosa kita ya, karena Allah itu adalah Allah yang maha tahu ya. Mungkin kalian pernah membuat kesalahan ya, lalu kalian takut ya dan mencoba menyembunyikan kesalahan yang sudah kalian buat ya. Nah, anak-anak, biasanya kalau kita melakukan kesalahan ya, hati kita menjadi gelisah ya, karena kita takut ya, karena kita takut akan dosa yang sudah kita perbuat. Nah, ini membuat hati kita merasa tidak nyaman, hati kita merasa tidak tenang ya, karena Roh Kudus yang berbicara ya untuk kita boleh mengakui dosa yang sudah kita lakukan ya. Misalnya kalian pernah ngambil diam-diam ya uang mami di dompet, atau pernah misalnya ngambil barang punya teman ya yang bukan milik kalian ya, lalu kalian sembunyiin, lalu kalian pakai, mungkin kalian pinjam tapi kalian lupa kembaliin, tapi kalian lama tidak mengembalikan, akhirnya jadi milik kalian. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, di ayat tadi yang kita baca, yaitu di Amsal 28 ayat 13, katanya hati kita akan kita membaca bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung ya, karena hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi takut karena kita menyembunyikan dosa, membuat kita jadi tertekan, membuat kita jadi tidak bahagia, kehilangan damai sejahtera. Tetapi katanya siapa mengakui dosa dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, pastinya setiap manusia pernah berbuat dosa ya, tapi Tuhan tidak ingin kita hidup terus-menerus dalam dosa. Salah satu pengorbanan Tuhan Yesus yang terbesar bagi kita ya adalah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Nah,
setelah kita menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tentunya kita masih suka melakukan dosa, ya. Tapi kita mau belajar bagaimana kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada orang lain yang kita sakiti. Misalnya kalau kita mengambil uang mami, ya, uang orang tua, berarti kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita, ya. Nah, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang jujur, ya. Karena kalau kita jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain, ya. Dan katanya, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya. Jadi dosa yang sudah kita lakukan, setelah kita akui, kita harus meninggalkannya. Misalnya kalian punya kebiasaan ngambil barang yang bukan milik kalian. Kita sudah mengakui dosa kita, kalian sudah mengakui dosa kita, tapi kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Kita berusaha untuk kita tidak berbuat seperti itu lagi, kita tidak mencuri lagi. Kita bisa bertobat, meninggalkan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Katanya kita akan disayang. Nah, siapa yang menyayangi kita? Tentunya Tuhan Yesus dan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan akan membersihkan hati kita, ya. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjadi anak yang lebih baik, asalkan kita mau, ya. Kita mau untuk berubah menjadi anak yang berani untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa kita, ya. Nah, anak coba nih kalian renungkan kira-kira ada nggak ya dosa yang masih kalian sembunyikan sekarang? Coba ingat-ingat, ya. Jangan takut anak-anak, jangan ragu. Kalian boleh berdoa setelah impact ini, ya. Kalau tahu nanti kita boleh berdoa sama-sama, kita mau mengakui kesalahan yang udah kita buat, ya. Dan Tuhan akan memberikan kedamaian dan kasih sayang, ya. Karena hati kita merasa tenang karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau kalian baca dari kitab Mazmur ini, ya, Mazmur 32 ini, ya, ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud pun pernah melakukan kesalahan yang besar dan dia merasa sangat terpukul, merasa sangat sedih pada saat Tuhan menegurnya dan pada saat dia menyadari kesalahannya, ya. Tadinya Raja Daud menyembunyikan dosanya, tapi Tuhan menegur Daud dan akhirnya Daud sadar dan akhirnya Raja Daud mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan akhirnya Raja Daud mengaku, ya, mau menerima pengampunan dari Tuhan. Dan saat itu Raja Daud merasa hatinya lebih tenang, ya, karena dosa yang sudah dia perbuat sudah dia akui terhadap Tuhan, kepada Tuhan, ya. Tentunya mungkin Tuhan menghukum, ya, Raja Daud setelah itu atas dosa yang sudah diperbuat oleh Raja Daud. Tapi Daud mau mengakui dosa itu di hadapan Tuhan, ya anak-anak. Jadi kita mau belajar bagaimana orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, itu akan berbahagia, ya. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan berjiwa penipu. Jadi anak-anak pasti sangat senang, ya, kalau kita bisa diberkati oleh Tuhan karena kita sudah mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ya. Jadi kalau ada dosa yang belum kalian akui, kalian bisa minta kekuatan dari Tuhan untuk kalian boleh merasakan kembali sukacita dan kelegaan seperti yang dirasakan oleh Raja Daud. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan adalah Maha Pengampun yang selalu mau mengampuni segala dosa kita asalkan kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, Roh Kudus juga ingatkan kami kalau kami melakukan pelanggaran, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh diberi hati yang peka untuk kami tahu mana kehendak Allah, mana yang baik dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jika kami melakukan pelanggaran, jika kami melakukan dosa, kami
kami mau datang kepadamu untuk meminta ampun. Biarlah Tuhan menyucikan dan membantu kami Tuhan untuk meninggalkan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan memberikan kedamaian bagi kota kami, kota Bandung, dan terlebih negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Impact Kids.